Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Imam Purnomo, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Purbalingga. Pada video ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.1 penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah sebagai pusat pengembangan karakter pada murid. Latar belakang. Yang pertama, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Tujuannya adalah menuntun segala kekuatan kodrat alam yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Yang kedua, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ing ngarsa sumtulodo ing madya mangun karso tutpuri handayani. Hal ini berarti bahwa seorang guru berperan sebagai pamong yang menuntun dan memberikan panutan dan memotivasi sehingga memiliki kekuatan hidup mandiri, bermasyarakat, dan berbudaya, serta hidup selamat dan bahagia. Guru juga diharapkan membiasakan profil pelajar Pancasila untuk menumbuhkan pelajar Indonesia sebagai pembelajar sepanjang hayat dan memiliki kompetensi global dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara mengupayakan terwujudnya sekolah sebagai pusat pengembangan karakter pada murid. Maka, sebagai calon guru penggerak, saya melaksanakan aksi nyata pembelajaran dengan kebiasaan baik dan nilai positif untuk menumbuhkan karakter profil pelajar Pancasila. Tujuan aksi nyata. Adapun tujuan melaksanakan aksi nyata ini adalah mewujudkan pendidikan budi pekerti yang berpihak kepada murid, adanya olah cipta, rasa, dan karsa. Yang kedua, meningkatkan motivasi belajar sehingga pembelajaran menjadi aktif, kreatif, dan menyenangkan melalui pemanfaatan IT dalam penggunaan Canva untuk berkolaborasi. Yang ketiga, penumbuhan karakter dengan pembiasaan dan keteladanan kaitannya dengan profil pelajar Pancasila meliputi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, bernalar kritis, dan mandiri. Deskripsi nyata yang dilakukan berdasarkan filosofi pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, maka saya dan murid melaksanakan pembiasaan yang bertujuan meningkatkan pendidikan karakter dalam bentuk aksi nyata. Yang pertama, pembelajaran yang menyenangkan dan inovatif dengan menggunakan Google Classroom dan Canva untuk berkreasi. Yang kedua, pembiasaan bersikap mandiri, kreatif dengan pembelajaran dengan model project based learning terhadap materi pembelajaran. Yang ketiga, pembiasaan sholat zuhur dan asar secara berjamaah di musola sekolah. Yang keempat, pembiasaan mengikuti kegiatan upacara bendera dengan seragam yang lengkap. Yang kelima, pembiasaan menyanyikan lagu Indonesia Raya di awal pembelajaran. Yang keenam, kegiatan literasi yang terjadwal di perpustakaan. Yang ketujuh, pembiasaan gotong royong pada kegiatan piket kelas. Yang kedelapan, kegiatan senam setiap hari Jumat untuk menjaga kesehatan badan. Berikut adalah foto bercerita dari kegiatan aksi nyata yang saya lakukan. Yang pertama adalah kreatif. Pembelajaran berpihak pada murid, melatih kemandirian dan kreatif dalam pembuatan infografis dengan menggunakan aplikasi Canva. Pemanfaatan IT. Pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi menjadi murid dapat mengaplikasikan dan meningkatkan kompetensi dalam memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran. Yang berikutnya adalah pembelajaran yang berpihak pada murid dan penguatan nilai
kebebasan membangun sendiri pengetahuannya. Murid sebaiknya aktif dalam proses pembelajaran. Guru perlu menemukan keterampilan bertanya dan keterampilan menjawab apa yang direspon murid. Dengan begitu, ada interaksi aktif antara murid maupun interaksi aktif murid dengan guru. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Pembiasaan sholat duha dan tegur berjamaah di musola sekolah untuk melaksanakan kewajiban beribadah bagi umat muslim dan pelaksanaan kegiatan menyambut Maulid Nabi Muhammad SAW meningkatkan kesadaran seluruh warga sekolah untuk taat beribadah sebagai perwujudan dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Berdisiplin dan berjiwa nasionalisme. Kebiasaan mengikuti kegiatan upacara bendera setiap hari Senin merupakan salah satu keyakinan sekolah untuk pembiasaan disiplin dan menghargai jiwa patriotisme para pahlawan. Penggunaan pakaian adat saat hari besar nasional dan menyanyikan lagu nasional di awal pembelajaran. Hal ini dilakukan dengan tujuan melatih jiwa nasionalisme dan cinta tanah air. Bergotong royong. Pelajar memiliki kemampuan bergotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dilakukan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Elemen-elemen dari bergotong royong adalah kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Kegiatan senam. Kegiatan senam merupakan kegiatan yang dilakukan setiap hari Jumat sebagai sarana olahraga fisik agar badan tetap sehat dan prima. Kegiatan literasi. Kegiatan literasi yang terjadwal di perpustakaan atau literasi digital menggunakan Chromebook sekolah untuk menambah wawasan dan kecintaan pada ilmu pengetahuan. Pembelajaran yang didapat dari pelaksanaan. Dari kegiatan aksi nyata yang saya lakukan yang melibatkan pembelajaran, di antaranya 1. Murid antusias mengikuti pembelajaran karena pembelajaran menarik dan suasana kelas yang nyaman. 2. Murid lebih berani berekspresi dan menemukan pendapatnya melalui forum diskusi. 3. Pembiasaan dalam menjalankan kegiatan keagamaan yang dianutnya. 4. Terbiasa disiplin dalam segala hal. 5. Terbentuknya kebiasaan cinta tanah air dan kebangsaan. 6. Terbiasa dengan budaya membaca melalui kegiatan literasi. 7. Senang bekerja sama dan bergotong royong dengan sesama dalam kehidupan sehari-hari. 8. Kebiasaan menjaga kesehatan fisik secara rutin dengan berolahraga. Rencana perbaikan di masa mendatang. Agar dapat mewujudkan pembelajaran dengan kebiasaan baik dan positif serta menumbuhkan karakter baik pada murid, maka rencana perbaikan yang dilakukan antara lain guru menjadi contoh dalam berdisiplin karena murid tidak akan memiliki disiplin apabila melihat gurunya sendiri juga tidak disiplin. Misalnya dalam hal waktu keberangkatan, kedisiplinan masuk kelas, penggunaan seragam, dan waktu pulang. Membuat kesepakatan kelas yang dibentuk dalam musyawarah bersama murid, mulai dari apa yang diinginkan siswa dalam belajar sampai dengan konsekuensi jika ada kesepakatan yang tidak dilakukan. Secara konsisten, para guru terus mensosialisasikan kepada warga sekolah tentang pentingnya disiplin dalam belajar untuk dapat mencapai hasil yang optimal melalui pembinaan dan keteladanan. Berikut ini adalah testimoni dari kepala sekolah dan siswa kelas 5. Terima kasih. Salam guru penggerak. Bergerak, tergerak, dan menggerakkan.